ikut bergabung berkoalisi membela Islam dari dalam, silahkan. Tapi jangan karena terlalu nyaman dengan kenikmatan dunia sampai begitulah. Ya, kadang-kadang kita lupa prinsip, udah keenakan. Berjuang di dalam, saya tidak menyalahkan. Silahkan. Kalau ada menteri dari kader ormas, persyarikatan, silahkan. Ya, itu untuk membuat kemaslahatan. Tetapi jangan sampai perjuangan kita ini, nilai kita itu luntur setelah ada di dalam. Istiqomah lah. Dua-duanya bagus, mau di dalam mau di luar, bagus berjuang. Yang nggak boleh menjilat, itu aja. Oh, bisa. Ustadz, mohon izin ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya, ada 2 pertanyaan di chatting Ustadz. Yang pertama dari Pak Iqbal, itu menanyakan, apakah rezim Fir'aun dapat terulang kembali? Apakah mungkin di negeri kita, karena banyak sekali indikator-indikator yang memperlihatkan kesamaan dalam tata cara kepemimpinan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, ketika Al-Quran mengkisahkan sesuatu, ya, apalagi dalam jumlah volume ayat yang banyak, ya, itu ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli Quran, ahli tafsir, mengatakan setiap kisah yang banyak diulang dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa kisah itu pasti akan terulang dalam setiap episode sejarah manusia. Ya, karena Al-Quran ini kan memuat ahsanal qasas, kisah terbaik. Terbaik bukan berarti Fir'aun itu terbaik, tapi terbaik untuk menjadi antivirus. Ya, jadi kisah ini kan ada orang-orang baik, kisah sabilul mukminin, para nabi, rasul, orang soleh. Itu jadi apa? Jadi teladan. Ada kisah orang jahat, kaum-kaum durjana, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan berbuat jahat kepada umat manusia, kepada kemanusiaan. Nah, ini menjadi apa? Kisah mereka ini supaya jadi antivirus, antibodi dalam diri kita. Jadi caranya bagaimana melawan atau menghindarkan diri dari kezaliman itu, kita sudah punya antibodi. Ya, kita sudah punya antivirusnya. Ya. Dari mana? Dari sunnatullah yang diajarkan oleh Allah dalam kisah-kisah. Apalagi kisah Fir'aun dan Musa. Berarti, apa artinya ini? Yaitu dalam setiap perjalanan sejarah manusia ini akan selalu terulang. Sifat-sifat dan karakternya sama. Hanya beda ganti orang, ganti tokoh, tapi karakternya sama. Istikbarnya, zolimnya, tajabburnya, qahrul ibad, menindasnya sama. Ya, tentu dalam level-level yang bertingkat-tingkat. Ya, kezaliman penguasa itu levelnya bertingkat-tingkat. Ya, tapi yang dirahmati Allah, itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Nah, saya buat microblogging ya di Instagram saya itu tentang kisah-kisah, ya, tentang bagaimana ulama, ya, dalam sejarahnya itu seringkali menjadi oposisi. Ada 500 ulama dalam sejarah, kitab sejarah terdahulu, 500 ulama yang terbunuh karena beroposisi melawan kezaliman. Dan ini tidak banyak yang tahu, terungkap dalam sejarah. Dan yang berbuat zalim siapa? Bukan orang kafir, orang Islam sendiri, penguasa yang beragama Islam. Ya, mereka melawan kezaliman sehingga harus terbunuh. Itu kurang lebih ada 500 orang. Yang terkenal di antaranya ulama tabi'in. Ini yang paling awal, ulama tabi'in yang mati, ya, syahid karena melawan kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
yaitu Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Mughaffal, muridnya Aisyah. Beliau ini berguru kepada banyak sahabat termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir mungkin tadi pertanyaan Pak Abbas sudah terjawab juga dengan jawaban yang pertama mungkin Ustaz. Sekarang Pak Hanif, silakan Pak Hanif ingin bertanya. Ya, terima kasih Ustaz. Pak Hanif. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Fahmi Salim yang mati. Terima kasih atas materinya. Ya, pertanyaannya dipersingkat ya Pak. Ya. Ya. Oke. Pertanyaannya dipersingkat. Ya, jadi setiap kita untuk menghadapi kemukaan tentunya ada perasaan takut, sebagaimana Nabi Musa juga merasa takut menghadapi Fir'aun akan terbunuh. Maka Allah menyampaikan saat itu, ketika kalau mau saat itu waktu kecil juga kamu akan terbunuh, maka kami selamatkan. Kemudian Allah memberikan penguatan ini Rasulullah ila Bani Israel, sehingga Nabi Musa itu semangat kembali untuk menghadapi Musa. Nah, sebenarnya agak sama pertanyaan dengan Pak Basuki tadi, bahwa kondisi dakwah Nabi Musa saat itu luar biasa tantangannya, dan bagaimana dakwah yang sekarang ini Ustaz. Kalau kita lihat banyak ulama yang dipersalahkan, dipersekusi, kata seperti itu. Bahkan ada sweeping baju koko dan seterusnya, ada pakai kaos Habib Rizik sweeping. Itu kan luar biasa menyakiti para ulama ya, para pesan-pesan ulama. Ketika negara itu sedang tenang, ulama menjadi buruan. Tapi ketika negara sedang kacau, balu perang, maka ulama lah yang pertama kali itu maju dan bahkan meneriakkan Allahu Akbar. Bahkan Soekarno juga minta restu dari Syekh Hasyim Asy'ari untuk jihad. Nah, ini seakan-akan tidak adil ketika diperlukan ulama untuk negara kemerdekaan. Nah, diperlukan ketika sudah negara sudah tenang, seakan-akan ulama selalu dipersalahkan. Bagaimana Ustaz menurut pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, tugas keulamaan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ini risalah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Surat At-Taubah. Jelas. Tugas ulama adalah melanjutkan risalah para nabi dan rasul, itu berfungsi dalam mentabligh risalah dari Allah. Dan ketika mentabligh risalah dari Allah, yakhshawnahu, hanya takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut kepada seorang pun dari Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang harus kita takut. Jadi prinsip ulama itu apa? Lebih baik kita takut kepada azab Allah, ya, daripada takut kepada siksa, ancaman, intimidasi manusia. Itu kriteria ulama yang benar. Jangan terbalik, ya, nggak takut kepada siksa Allah, tapi dia lebih takut kepada siksa manusia, ya. Nah, maka itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya oleh putranya, wahai ayah, orang-orang yang tidak seperti engkau, tidak bersahabat dengan engkau, tidak sehebat engkau, banyak yang mendatangi penguasa untuk minta perlindungan dan minta jaminan hidup. Tidakkah engkau orang yang lebih hebat dari mereka datang kepada penguasa? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Tidak. Lebih baik saya mati kurus daripada saya hidup jadi orang munafik, gemuk dalam kemewahan. Ya, itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan kebiasaan untuk mengetuk pintu penguasa untuk mendapatkan jaminan, mendapatkan kemewahan, itu adalah tradisi buruk yang harus dijauhi oleh setiap ulama. Ya. Nah, oleh sebab itu ini pertama risalah ulama yang harus kita tegakkan. Yang kedua adalah ulama itu kalau berjuang tidak boleh melihat untung rugi, ya, tidak boleh pamrih. Oh, kita ada ketika diperlukan kita diminta kontribusinya, ketika tidak diperlukan kita dibuang. Seperti
kacang. Nah, kalau kacang kan kita buka kulitnya, kita buang, diambil isinya aja, ya. Atau istilah pepatah, habis manis sepah dibuang. Kacang lupa sama kulitnya. Ya, itu memang resiko. Dan kita ulama nggak boleh, para ulama tidak boleh jerah, tidak boleh mangkir dari tugas-tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya karena sikap penguasa yang seolah-olah melupakan kulit kacang. Ya, ulama dalam kondisi apapun dia harus tetap ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, berjuang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyenangkan manusia. Ada atau tidak ada, diminta untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, ulama harus memberikan contoh tauladan. Kalaupun dizalimi, ya hadapi. Ya kita harus bersabar. Mengubah kemungkaran ya dengan kesabaran, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, termasuk sabar melawan kemungkaran, melawan kezaliman ini gimana? Ya, sabar untuk tidak tergiur, tidak tergoda. Itu sabar. Jangan kita alasan, oh kita mau melindungi dakwah nih, kita mau menjaga kepentingan umat, kita bergabung kepada orang yang zalim. Nah, Al-Quran sudah mengatakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surat Hud ayat 112 113, ketika Allah perintahkan fastaqim kama umirta wa man ma'aka wala tadghaw inna, itu ada wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung bergabung kepada orang-orang yang zalim. Ya. Itu cara kita sabar melawan kezaliman. Jangan cepat tergiur. Ya, kita harus bersabar, mendidik umat, introspeksi, muhasabah, ya. Seperti orang tergiur zaman dulu kan ada Pak yang tergiur seperti itu, ya. Dalam sejarah bahkan di Muhammadiyah saja, Bapak baca buku ya Hamka, Dari Hati ke Hati. Cerita tentang masa-masa Nasakom zaman Bung Karno. Ya, ada kader Masumi, partainya dibubarkan, tapi dia mau terima jabatan Menteri Sosial. Ya, zaman Bung Karno. Kebetulan dia kader Muhammadiyah juga. Namanya kita sekarang nggak ngerti, kita nggak hafal, karena ini bukan contoh yang baik. Yang kita kenang justru nama Buya Hamka. Ya, awalnya bagus mungkin niatnya, ingin membela kepentingan umat, kepentingan Muhammadiyah harus terakomodasi dalam pemerintahan rejim Nasakom. Tetapi ujung-ujungnya apa? Ya, ini menteri, mohon maaf, menjilat Bung Karno sampai bilang kalau seandainya ya wahyu Allah itu masih diturunkan zaman sekarang, ya Allah bakal pilih Bung Karno jadi nabi. Coba bayangkan, kan keterlaluan ini. Ya ente masuk ikut bergabung berkoalisi membela Islam dari dalam, silahkan, tapi jangan karena terlalu nyaman dengan kenikmatan dunia sampai begitulah. Ya, kadang-kadang kita lupa prinsip, udah keenakan. Berjuang di dalam, saya tidak menyalahkan. Silahkan. Kalau ada menteri dari kader ormas persyarikatan, silahkan. Ya, itu untuk membuat kemaslahatan. Tetapi jangan sampai perjuangan kita ini, nilai kita itu luntur setelah ada di dalam. Istiqomahlah. Dua-duanya bagus, mau di dalam mau di luar, bagus berjuang. Yang nggak boleh menjilat, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.